saya sempat mau diambil sama tim Kasimanternya, mau dicoba selama 3 bulan. Tapi saya kan berpikir balik, kalau seandainya saya nggak di kontrak permanen, ya kan, saya nggak mau. Ya, awalnya sih sebelum saya ke Persija ini, posisi saya juga kan sebagai pemain Masran Bandung Raya ya. Waktu itu saya memang main untuk tim Bandung Raya. Nah, pas Bandung Raya kasarnya bubar, kita itu waktu itu sedang lagi gencar-gencarnya lah Gubernur DKI Bang Yos untuk buat mencari tim Persija yang memang benar-benar menimbulkan lagi kejayaannya Persija. Akhirnya dari Bandung Raya kita ada paket. Di situ juga kebetulan teman-teman kita dari Bandung Raya itu pemain-pemain nasional semua gitu. Jadi ada hampir kurang lebih 11 pemain yang direkrut sama Bang Yos dari Bandung Raya, termasuk pelatihnya. Waktu itu juga sekaligus asisten pelatihnya Kang Heri Kiswanto situ. Mungkin setelah masuk ke Persija, mungkin bagaimana Bang kesan pertamanya Bang berlaga di ibu kota? Kan Abang orang Bekasi nih Bang, dekat lah dengan Jakarta. Bagaimana Bang perasaannya? Ya secara garis antara Bekasi sama Jakarta nggak terlalu jauh dibandingin Bekasi ke Bandung ya. Tapi karena memang Abang asli orang Betawi walaupun domisilinya di Jawa Barat gitu ya, Abang respect waktu itu ya kan, kapan lagi gitu ya kan, ngebela kampung kita sendiri gitu ya kan. Nah akhirnya kita datang ke Persija, antusias dari pengurus dulu kita lihat, ternyata mereka punya ambisi untuk buat menjadikan tim Persija ini tim metropolitan yang disegani. Akhirnya dari manajemen Persija waktu itu juga Mbak Disa Rasid Ali ya, waktu itu dengan sokongan dana dari Bang Yos ya kan, akhirnya materi pemain-pemain Persija itu hampir didominasi sama pemain-pemain nasional waktu itu gitu loh. Di antaranya Widodo, Rocky Putirai ya kan, saya terus Budiman Yunus, Anang Ma'ruf atau apa semuanya di situ ya kan. Sebelum ada teman-teman kita kayak Bambang, baru mereka belakangan masuk di situ. Saat Persija saat itu diisi oleh banyak pemain bintang Bang, apakah kekompakannya tetap terjaga atau mungkin bagaimana Bang saat itu? Ya kalau saya lihat ya kan, karena memang juga kita udah sering ketemu ya, walaupun kita nggak di klub tapi kita di timnas itu lama kan, ketemu sama teman-teman. Pas kita dikumpulkan di satu tim ya dengan nama tim Persija ini ya, kita udah klop. Kita di sana waktu kita masuk semua kumpul di Persija, kita udah dream team lah kasarnya kan gitu, seperti itu. Dan akhirnya tidak lama kemudian generasinya mungkin BP masuk Bang ke Persija. Bagaimana Bang melihat BP saat itu? Waktu itu saya ngeliat BP itu waktu kita Persija TC di Ragunan. Waktu itu dia juga dengan teman-temannya BP antara Ponario apa semua, memang mereka waktu itu ada di Diklat Ragunan. Kita TC di sana, kebetulan waktu itu pelatihnya siapa, Bung Sinyo atau apa ya Pak? Ya saya juga nggak tahu di situ. Bagus, memang kita lagi kekurangan materi pemain striker atau apa. Akhirnya digabunglah Bambang Pamungkas atau apa. Nah, mungkin karena ngelihat di situ bakatnya Bambang atau apa, akhirnya direkrut dengan waktu itu masih pemain muda dia. Akhirnya gabung di situ kan masih ada Rocky Putirai, Widodo, waktu itu kan masih akhirnya Mirobaldo Bento akhirnya datang ke situlah dengan masuk pemain-pemain muda yang waktu itu memang harus pemain muda harus ada juga di situ. Gitu. Dan 2001 mungkin menjadi momen yang terindah buat Bang Jabrik mungkin Bang. Saat itu menjadi juara Persija mengalahkan PSM di partai final. Bisa diceritakan Bang, mungkin panjang juga nggak apa-apa ceritakan Bang, bagaimana perjalanan menuju final Bang? Apa yang seru-seru dari? Ya sebenarnya sih bukannya masalah masa-masa yang indah di 2001 kita juara. Sebelumnya sewaktu kita dari tahun 97 belum ada krisis moneter, itu juga sebenarnya kita udah digadang-gadang bakal juara waktu itu ya kan. Ada teman kita juga Bung Peri tahulah waktu itu juga kan ngedampingi Persija terus gitu. Itu ada kasus karena ada masalah moneter gitu kan. Nah, sebenarnya kita tinggal nunggu waktu aja. Waktu di semifinal lawan PSIS kita kalah ya kan, kalah 1-0. Akhirnya
kita disitulah kita puncak-puncaknya bahwa kita emang harus ada target, kita harus juara. Pas banget momennya di 2001 gitu, ketemunya sama PSM. Ada pertandingan yang spesial nggak Bang di 2001 gitu Bang? Ya pertandingan spesial sih waktu kita di Senayan itu kita pas banget ketemu sama teman kita juga tim PSM. Di situ juga mereka materinya pemain-pemain ini timnas semua. Di situ diantaranya Kurniawan, Bima Sakti, Hendro Kisworo atau apa semualah di situ sama Aji. Jadi kita nih ketemulah antara pemain timnas sama timnas. Disitulah momen-momen yang indah. Jadi secara pribadi juga saya juga mewakili teman-teman Persija juga anak-anak. Jadi kita ada motivasi bahwa memang waktunya lah kita juara gitu. Saat itu juga tidak jauh dari situ Bang Japri ditunjuk menjadi kapten Bang. Bahkan sampai ada lagu. Jadi tadi Bung Ferry juga cerita ada lagu pertama Jackmania untuk pemain itu adalah Nur Alim, Bang Japri. Bagaimana Bang perasaan saat mendengar lagu itu gitu Bang dan menjadi kapten? Ya saya kan sama waktu itu sama temen-temen di Jackmania kan udah kayak 11-12 lah gitu ya kan, nggak ada perbedaan antara pemain sama supporter atau teman-teman gitu. Saya sama Bung Ferry udah seperti kayak apa ya sama dia. Jadi tiba-tiba ada nyanyian seperti itu saya kaget gitu juga kan. Wah kita juga saya semakin secara pribadi saya juga semakin jadi kan main bola. Apalagi dinyanyiin gitu, apalagi dinyanyikan begitu di suasana di Lebak Bulus atau apa. Alhamdulillah, jadi striker atau apa juga susah ngelewatin saya kan gitu. Jadi ya, jadi saat dari kapten gimana sih Bang cara mengatur? Karena Persija kali itu kan ada pemain yang selevel sama Abang usianya ada yang lebih muda dari Abang, terus juga pemain timnas semua. Cara mengatur tingkat kebintangan mereka gimana gitu Bang? Ya mungkin gini ya, dari teman-teman Persija juga waktu itu juga ngeliat karena mungkin kebanyolan saya, terus juga mungkin juga dari senior atau dari faktor usia juga memang ada yang selintingan sama saya, kayak Widodo atau apa gitu ya kan semuanya. Itu mungkin juga karena mungkin juga dilihat dari posisi saya sebagai pemain belakang juga, itulah mungkin yang sedang pilihan dari seorang pelatih ya kan, karena bisa mengatur. Tapi alhamdulillah karena memang saya bermain juga suka mulut suka keluar terus bicara atau apanya ya di situ mungkin saya cocok. Alhamdulillah saya hampir berapa tahun di Persija itu ya kapten terus. Waktu pas juaranya itu mungkin waktu itu saya diganti sama Budiman gitu. Tapi kan alhamdulillah Persija kan bisa juara gitu. Saat kalau kita mungkin lebih bergeser lagi ke karakter Abang dalam bermain Bang. Bagaimana sih Bang karakter Abang kalau bermain Bang? Kalau mungkin kita lihat di YouTube keras gitu Bang, tanpa kompromi. Kalau ada maksudnya nilai gimana Bang? Gini ya, kalau Abang mungkin filosofinya ya, sepak bola itu seni ya. Jadi apa yang ada di dalam diri Abang itu Abang keluarkan, kan gitu. Jadi kapan kita bermain keras, tapi keras dalam arti bukan mengkasari atau mencederai lawan. Keras itu kita ngambil bola atau apa. Jadi kalau pemain belakang kita emosi atau apa, kita nggak bakalan situasi di lapangan di belakang itu pasti bisa kegolan terus. Tapi lah disitulah Abang bisa mengatur emosi atau apa semuanya itu alhamdulillah bisa. Dan Abang juga tadi saya juga ngobrol sama Bung Ferry juga, Abang kalau dilihat pertandingan kalau bermain jaganya tuh begini Bang, agak melebar gitu tadi. Mungkin bisa diceritakan Bang, itu untuk mengantisipasi apa gitu Bang? Jadi gini waktu Abang sebagai pemain belakang itu kan pelatih-pelatih yang senior-senior Abang mengajarkan ya kan. Jadi caranya gimana sih untuk buat seorang pemain belakang atau apa yang susah dilewatin sama lawan atau apa. Nah Abang itu terobsesi sama pemain-pemain yang di atas senior Abang ya kan. Yang mantan-mantan pemain lah. Abang di situ banyak belajar. Kalau untuk buat ini namanya screening bola. Screening bola itu dalam arti orang mau ngambil bola sama kita itu susah atau apa semuanya gitulah. Kalau kita lanjut lagi Bang, untuk perbedaan back zaman dulu dengan back zaman sekarang apa sih Bang? Kalau kita bisa tahu nih Bang. Perbedaannya gini sih ya, pemain belakang sama dulu kita punya bakat alam yang harus kita kembangkan atau apa ya. Beda sama pemain-pemain back sekarang yang mereka memang udah terpatok karena mereka belajar dari SSB ya kan.
pergerakan untuk pemain belakang dari 4-4-2 atau apa gitu ya kan, mereka udah tahu semua cara-caranya. Tapi kalau kita dulu itu kan kita memang dari bakat alam untuk buat mengasah lagi kemampuan kita. Disitulah abang ada bakat alam abang yang kasarnya itu abang bermain lugas atau apa tapi nggak mencederai lawan gitu loh. Saat 2001 juga Persija meraih beberapa prestasi lah bang, contohnya kayak dari Brunei juga kita juara dan sebagainya bang. Mungkin ada kenangan manis lagi nggak bang selain juara itu bang? Mungkin bisa ceritakan yang hal-hal unik yang belum tahu banyak orang nih bang gitu. Jadi Persija itu waktu zamannya saya ya di Persija itu kita juara Piala Kontinen 2 kali. Waktu itu juga kita masuk di tim-timnya yang berkelas di negaranya masing-masing, termasuk Instandik Hong Kong, ya kan, HP Pale, terus Thailand, tim apa semuanya. Tapi alhamdulillah bisa kita atasin gitu loh semuanya. Itu 2 kali. Pas giliran kita mau ngadain 3 kali ada event turnamen itu, kita nggak boleh gitu loh. Akhirnya yang diadakannya itu untuk timnas yang usia 23 waktu itu digantinya. Sebenarnya kalau kita masih itu bisa kemungkinan kita bisa 3 kali berturut-turut. Nah, momen yang terindah juga dibuat saya di Persija itu waktu kita karena ada masalah kejadian moneter atau apa, kita akhirnya harusnya kita home base-nya itu lawan Kashima Antlers Piala Champion di Senayan. Tapi karena mungkin dari pihak Jepang nggak mau, akhirnya kita untuk biaya home away-nya juga dibiayain di sana. Kurang lebih waktu itu saya hampir sebulan lah di Jepang. Terus skor gimana bang? Waktu itu, disitulah saya waktu alhamdulillah kita main di sana, skor itu 3-1. Saya sempat mau diambil sama tim Kashima Antlers-nya, mau dicoba selama 3 bulan. Tapi saya kan berpikir balik. Kalau seandainya saya nggak dikontrak permanen, ya kan, saya nggak mau. Waktu itu saya mau dites dari Kashima Antlers itu 3 bulan. Waktu itu sekjennya PSSI Pak Trigustoro. Dia mengasih informasi ke saya bahwa saya mau dicoba sama Kashima Antlers, sedangkan kompetisi di Indonesia itu kan mau bergulir gitu. Kalau seandainya saya 3 bulan tapi saya nggak kepilih, kan saya nganggur kalau pulang ke Indonesia kan gitu. Waktu itu sempat pelatihnya dari Brazil, sempat terkesima juga ngeliat permainan saya, akhirnya dia manggil ke saya bahwa saya mau dites dulu 3 bulan, tapi saya nggak mau gitu. Oke bang. Berbicara story bang, kita agak flashback lagi. Sedekat apa sih dengan Jackmania bang? Karena kan abang masuk mungkin hampir bertepatan dengan Jackmania didirikan bang. Sedekat apa bang dengan Jackmania? Saya kalau dikata kedekatan saya sama di Jackmania, udah saya nggak bisa ngomong apa-apalah. Udah sebagai saudara saya atau apa, saya udah nggak ngeliat itu bahwa di Jackmania itu supporter gitu. Tapi itu sebagian dari keluarganya Persija gitu lah. Jadi sampai dari pengurusnya yang lama, sampai ketuanya juga yang lama, sampai sekarang juga ya Bung Peri ya kan sudah diganti sama Diki apa semuanya udah seperti kayak saudara aja gitu loh. Ya mudah-mudahan kedepannya lagi atau apa gitu ya kan, Persija ini juga bisa eksis terus dengan dukungan di Jackmania. Saya yakin lah gitu loh. Harusnya sebenarnya momen-momen yang pas tahun ini nih harusnya Persija memang harus juara. Saya yakin tuh. Semua orang udah punya memprediksi itu. Bagaimana bang melihat Persija menghargai para legendanya bang? Karena kita tahu Persija salah satu klub di Indonesia yang paling menghargai jasa para legenda. Termasuk mungkin ke Bang Japrik sendiri. Bagaimana bang melihat Persija gitu bang? Ya sebelum kita flashback juga ya, dulunya itu kan yang menelurkan pemain-pemain bintang ya kan, waktu itu khusus yang waktu di Menteng atau apa, di situ kan semuanya ada historinya panjang semua, sampai lapangan Benteng lapangan Menteng juga kan ada historinya ya kan, pemain-pemain semacam kayak Anjas Mara, Simpson Rumah Pasal ya kan, Risdianto apanya, memang udah ininya gitu loh. Jadi histori buat saya juga berterima kasih bahwa dari pihak manajemen Persija yang udah sampai yang sekarang juga dia peduli sama legend. Kalau bisa sih ya jangan sampai nanti legend-legend di zamannya saya atau apa, tolong jangan dilupakan bahwa kita juga kan mengangkat Persija itu juga kan dengan nama Persija dan hati kita juga kan gitu. Alhamdulillah kita udah menorehkan sejarah-sejarah untuk Persija. Terakhir bang, pesan untuk pemain Persija yang saat ini bang.
Pesannya saya gini, untuk buat anak-anak, adik-adik saya tuh apa, mainlah dengan hati, ya kan, jangan dilihat dengan diukur atau uang. Itu kita karena kita profesi kita tuh apa, nanti juga pasti datang sendiri. Yang penting menorehkan, ya kan, menestafetkan bahwa kita yang dulu-dulu ini seperti apa sih kita buat main untuk Persija. Kalau bisa ya lebih semangat lagi, ya kan, untuk buat nama Persija.